Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai evolusi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu evolusi? Mengapa ya evolusi bisa terjadi pada makhluk hidup? Dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi evolusi? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Apa itu evolusi? Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang cukup lama hingga jutaan tahun untuk berubah dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Evolusi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evolusi progresif atau evolusi yang kemungkinan bertahan hidup. Dan yang kedua adalah evolusi regresif atau evolusi yang kemungkinan menjadi punah. Perkembangan teori evolusi. Teori evolusi yang biasanya sering dibahas berasal dari 3 ilmuwan. Siapa saja sih ilmuwan tersebut? Yang pertama ada Charles Robert Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, apa sih maksud dari seleksi alam tersebut? Jadi, menurut Darwin, alam itu dia akan menyeleksi sendiri makhluk hidup mana yang bisa bertahan, yang mempunyai karakteristik yang kuat dan cocok untuk bertahan hidup. Atau menurut istilah dari Darwin, survival of the fittest, yang artinya siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Darwin untuk membuktikan teorinya, ini dia memakai contoh jerapah. Menurut Darwin, zaman dahulu kala itu ada jerapah yang lehernya panjang dan ada jerapah yang lehernya pendek. Nah, berhubung makanan jerapah ini adalah daun yang berada di pucuk pohon yang tinggi, jadi hanya jerapah yang berleher panjang sajalah yang bisa makan. Sementara jerapah yang berleher pendek ini tidak bisa makan. Akibatnya, jerapah yang berleher pendek ini dia akan punah karena tidak bisa mencapai makanannya. Sementara yang berleher panjang, dia bisa mencapai makanannya sehingga bisa bertahan hidup dan berkembang biak untuk menambah generasi selanjutnya. Kemudian ada lagi teori dari ilmuwan lain yaitu Jean Baptiste Lamarck atau biasa disebut Lamarck. Lamarck ini mempunyai teori yang berbeda dengan Darwin. Jadi, Lamarck beranggapan bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntutan lingkungan yang diturunkan dari generasi yang didasarkan pada penggunaan dan tidak digunakannya organ. Atau istilahnya Lamarck use and disuse. Lamarck untuk membuktikan teorinya ini, ia juga memakai contoh yang sama yaitu jerapah. Tapi bedanya dengan Darwin, Lamarck berpendapat bahwa jerapah yang ada di zaman dahulu semuanya berleher pendek. Nah, mengapa leher jerapah yang sekarang bisa panjang? Jadi, menurut Lamarck, jerapah-jerapah berleher pendek ini tidak bisa mencapai makanannya yang di tempat tinggi. Maka mereka akan menjulurkan lehernya atau merenggangkan lehernya secara terus-menerus hingga membuat leher jerapah tersebut lebih panjang dan kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya sehingga tidak terjadi kepunahan. Kemudian ada ilmuwan lain yaitu August Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh tuntutan lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, Weismann melakukan sebuah percobaan yang mana untuk percobaannya dia memakai tikus yang berekor panjang.
yang kemudian ekornya tersebut dia potong. Setelah ekornya dipotong, dia biarkan kawin dengan tikus lain yang ekornya dipotong juga. Dan hasilnya anaknya tetap berekor panjang. Kemudian yang anaknya ini dia lakukan percobaan juga. Berulang-ulang percobaan tersebut dilakukan sampai 21 kali dan hasilnya tetap sama. Dan tikus tersebut tetap berekor panjang. Karena kesimpulannya tidak sesuai dengan teori Lamarck, maka August Weismann mendukung teorinya Darwin.